Combo serangan terkuat seantero One Piece akhirnya udah tampilkan di chapter ini yang apakah juga Stitch akhirnya dia akan menjadi semacam anak dalam ramalan di serial One Piece ini. Nah, garis besar di sini kali ini kita akan mereview One Piece untuk chapter 1163. Ya benar, gara-gara One Piece lagi sering banget libur akhir-akhir ini yang kita juga Devil Nomi jadi ikutan gabut karena terakhir upload juga kita ketika review di chapter sebelumnya. Yang bakal ada yang sampai komen, "Bang, lupa lu punya channel udah kaya ya lu yang aduh ini kita aminin dulu aja. Terima kasih buat kalian udah nungguin video-video dari channel Devil Nomi." Tapi oke lah yang udah nungguin, mari kita sekarang kembali lagi untuk pembahasan lengkap dari chapter One Piece alias di review lengkap channel Devil Nomi. Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah karena harus masuk akal tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Waduh. Nah, di mana judul untuk chapter 1163 ini adalah janji. Yang sebenarnya apakah janji yang dimaksud di chapter ini? Apakah seperti biasa Oda melakukan multi tafsir dari satu judul ini? Dan pasca beresnya cover story Yamato yang cukup panjang juga akhirnya di chapter sebelumnya, sekarang kita kembali nih ke cover request Oda seperti biasa. Yang sebenarnya untuk cover request pun bisa sampai banyak banget sampai akhirnya nanti kita masuk lagi ke cover story selanjutnya yang seharusnya akan masuk ke arc tepat sebelum ini, yaitu arc Egghead. Yang prediksi saya sih kurang lebih Oda akan memperlihatkan kita cover story terkait perjalanan dari para satelit Vegapunk yang sudah terpisah dan menjadi satu bentukan robot tersebut. Kira-kira kalau menurut kalian gimana? Coba tuliskan di kolom komentar. Nah, kita masuk ya ke isi chapter. Di mana chapter ini dimulai dengan lanjutan dari chapter sebelumnya, yaitu Imu nih yang merasuki Saturn, dan dari sini kita bisa melihat bagaimana wujud dari Saint Saturn ini sangat-sangat masif sekali dari sisi ukuran, di mana bahkan manusia-manusia, terutama para angkatan laut, benar-benar terlihat seperti binatang kecil doang. Di situ pun Imu dengan kaki dari Saturn yang uniknya terlihat ya di sini kalau corak-corak hitam bayangannya ternyata bisa dibuat menjadi bentukan fisik dan menyerang para angkatan laut tersebut. Di mana para bajak laut yang ada di sana pun panik karena bukankah seharusnya mereka berada di pihak yang sama. Lihat ya, dampak serangan Imu ini lumayan berasa ke beberapa area di mana para angkatan laut pun bingung karena mereka tidak bisa menyerang karena itu adalah atasannya yang pada akhirnya mereka memilih untuk mundur saja. Yang ternyata pula kru dari Roger ada yang terkena dampak dari serangan Imu ini. Tetapi yang menariknya kalau kita lihat kata-kata kru yang pasca terkena serangan dari Imu, di situ malah dia ngomong kayak gini, "Luka ini aneh tetapi rasanya cukup menarik." Yang apa maksud dari luka yang diberikan oleh Imu itu? Apakah bukan luka? Apakah bukan luka damage biasa ke fisik tapi bisa nyentuh juga ke sampai hatinya? Yang ini sangat menarik sekali nih, kemampuan dari Imu akan seperti apa. Roger pun di sini bilang kepada Gaban untuk menahan orang-orang ini dan bawa harta karun lalu kalian semua kabur. Gaban yang pastinya tahu betul sifat kapten yang seperti apa. Di situ pun dia cuma bilang, "Hey, enggak lagi ya, jangan lakukan hal-hal yang bodoh." Di sisi lain, Garp pun sama nih. Dia cukup kebingungan dengan nanya ke angkatan laut lain, apa-apaan monster aneh tersebut. Mereka pun menjawab tidak tahu itu adalah Saint Saturn, tetapi dia tiba-tiba saja berubah. Dan di sini pun Garp menjawab lagi, "Oh, ternyata dia adalah salah satu dari Gorosei ini. Ini pertama kali aku melihatnya. Sungguh bentukan yang cocok bagi orang-orang tolol seperti mereka." Yang aduh ini anjir, Garp sangat mantap sekali. Emang Garp ini kalau ngomong selalu ngasal banget. Dimana angkatan laut yang lain cuma panik karena dengar kata-kata Garp yang sangat ngasal seperti itu. Di situ pun Rox langsung menghadapinya dengan berkata, "Hey, ternyata si Raja Sialan ya datang sini langsung untuk membunuhku." Gila sih, ini ternyata Rox masih santuy banget nih, yang berarti sebelumnya ketika dia habis meratakan semua orang yang ada, di sini pun dia langsung berhadapan dengan Imu dari Saint Saturn. Imu pun menjawab, "Jadi kau adalah Davy Jones?" Dan Rox pun menjawab lagi, "Sepertinya kau bertemu orang yang salah. Aku tidak pernah bertemu langsung dengannya, namun memang dikatakan kalau janji harus terus dijaga." Dan Imu pun menjawab, "Itulah alasan kalau orang-orang seperti kalian harus dihilangkan dari sejarah dunia ini. Duniaku," atau mungkin di sini Imu berkatanya Moose World, "belum selesai atau masih belum komplit." Yang bukankah ini kata-kata yang sangat-sangat menarik sekali? Apa maksud kata-kata Imu tersebut di mana dunianya belum sempurna atau bahkan belum selesai? Apa sebenarnya konteks komplit yang dimaksud dunia dari
Imu ini. Dan apalagi yang akan dia lakukan, yang lagi-lagi oke, akhirnya di sini kita menambah misteri baru dari Oda Sensei. Di sini pun Rocks menjawab kalau dunia ini bukanlah dunia milikmu. Yang pasti ini jawaban yang bakal sama ya. Jika berhadapan dengan Luffy pun pasti Luffy akan menjawab hal yang sama juga. Di situ pun Rocks dengan mudah menahan serangan Imu dan para angkatan laut pun besar karena berani-beraninya dia menyerang seorang Gorosei karena di situ ada taunya Sansatun. Dan ketika dia nanya ke rear admiral yang ada di sana, apakah kita perlu memberinya backup? Tetapi tiba-tiba Garp muncul dengan bilang, kau benar, kita harus memindahkannya. Dengan wajah yang terlihat cukup excited dan tersenyum, di mana para angkatan laut malah bingung dengan bilang, hah? Apa? Siapa yang akan kau pindahkan? Dan siapa yang akan kau backup? Yang ini muka dari Garp sangat-sangat mencurigakan sekali. Dan di sini pun kita berpindah lagi nih ke area lain, di mana para bajak laut sudah membawa harta karun tersebut. Di mana di sini kita melihat kru dari bajak laut Roger, dan di sini pun kita kembali melihat Kapten John dengan santai. Dia sambil minum dan berkata, hal-hal gila semakin terjadi di pulau ini. Sepertinya sekarang adalah waktu perpisahan ya, bajak laut Rocks. Dan di sisi lain pun kita melihat Dragon nih yang masih membawa Shanks di pelukan sudah akan sampai ke kapal dari angkatan laut. Namun tiba-tiba ternyata tubuhnya tertarik dan dia melayang. Ya benar, semua harta karun, senjata-senjata pun yang ada di Pulau God Valley seakan-akan tertarik oleh suatu medan magnet, dan benar itu adalah kekuatan dari Kapten John ini. Dengan nama jurus Big Eater, di sini John menggunakan kemampuan dari Jiki Nominya, di mana dia menarik semua harta di Pulau God Valley. Yang sejujurnya ini kemampuan yang sangat-sangat gila sekali, karena bukankah dengan hal seperti ini bisa dibilang kemampuan magnet ini dapat menjadi orang yang sangat kaya dengan menarik semua harta karun yang ada di daerah sekitarnya. Yang berarti seharusnya dari sini terkonfirm ya kalau dia juga sudah mengawakeningkan kemampuannya, karena medan magnetnya sangat luar biasa sekali. Barang-barang pada terbang dari jarak yang sangat jauh. Yang berarti momen tangan besi yang sebelumnya kita lihat di chapter-chapter lalu pun benar ya terkonfirmasi kalau Kapten John memang memiliki buah iblis dari Eustaskid, yaitu Jiki Nomi. Namun tiba-tiba di tengah hal itu Ganzui pun muncul dan dia mengeluarkan serangannya ke arah Kapten John, dan ledakan super besar pun terjadi, diterima langsung oleh Kapten John. Yang sebenarnya kalau kalian lihat panel ledakannya, ini adalah salah satu ledakan yang sangat-sangat besar sekali, karena bahkan hutan-hutan dan tebing pun ini ledakannya masih jauh lebih besar dibandingkan hal tersebut, yang berarti untuk masalah ledakannya sangat masif sekali dari Ganzui ini. Kapten John pun sepertinya langsung KO dari serangan tersebut. Dan mungkin buat yang lupa ya, serangan dilakukan oleh Ganzul, dia pun menggunakan upil nih. Seperti dulu Baroque Works, yaitu Mr. 5 yang sangat terkenal itu. Dimana mungkin buat yang lupa, nama buah iblisnya adalah Bomu Nomi, atau buah iblis bom ya, sesuai namanya lah, yaitu Bomu. Cuma mungkin lucu aja ya, kenapa harus memakai upil mulu untuk menciptakan ledakan? Karena badan Ganzul segede gitu, kenapa harus menggunakan upil? Apakah tidak bisa kemampuan Bomu ini menggunakan media lain yang mungkin bukan dari dirinya atau apalah? Entah, kita masih nggak tahu, tapi kenapa harus upil mulu yang notabene itu sangat kecil sekali. Di sini pun Shiki datang dan bertanya kepada Ganzui, kenapa kau menyerang John? Dan Ganzui pun jawab, kau pikir dia akan membagi semua harta karunnya kepada kita? Bukankah masing-masing dari harta tersebut bahkan bisa bernilai setidaknya 1 miliar berry? Di sini pun Shiki sangat kaget sekali karena ternyata hartanya luar biasa itu untuk harganya. Dan ketika Shiki membalikan badan, Ganzui pun berkata, ya saya tidak bisa menghujat siapapun sih, pasti orang pun akan menginginkan jika mendapatkan harta sebesar itu, dan dia sudah siap untuk menyerang Shiki dari belakang. Tetapi di sini sepertinya Shiki sadar duluan akan serangan dari Ganzui ini, yang sebenarnya ini pun bisa menjadi hal yang sangat-sangat menarik sekali. Dimana pertanyaan adalah yang harusnya udah bisa ketebak juga sih, apakah Shiki akan mati atau tidak seperti Kapten John? Untuk hal ini pun bukan kita sudah tahu ya, kalau Shiki sampai beberapa timeline ke depan dia akan tetap masih hidup. Yang harusnya dari sini pun bakal terjawab ya, kalau kenapa Shiki bisa dibilang salah satu top tier nih dari bajak laut Rocks, karena dia bisa selamat sampai nanti di era-era selanjutnya, karena memang kekuatannya juga yang sangat luar biasa. Tahu untuk Kapten John sendiri seharusnya dia ini mati ya, karena bukankah Jiki Nominya sekarang sudah dimakan oleh Kid? Tetapi mungkin pertanyaannya, apakah John mati di God Valley ini, dan yang apakah pasca diserang oleh ledakan Ganzui yang sebelumnya kita lihat, yang apa mungkin hanya seperti itu saja Kapten John langsung mati? Kita juga nggak tahu sih, tetapi yang kita tahu adalah kalau Kapten John memang sudah seharusnya mati
mati karena buah iblisnya sudah diambil oleh orang lain. Untuk Shiki jelas lah ya, dia nggak akan mati di God Valley karena nanti 10 tahun setelahnya dia masih hidup dan ikut di insiden Edward ketika duel bersama Roger. Dan 24 tahun yang lalu pun ketika Roger tertangkap, dia datang ke Marineford dan akhirnya tertangkap di Impel Down. Nah untuk Ganzui pun untuk hal ini dia seharusnya sudah benar-benar mati ya, karena bukankah nantinya pemakan buah Monome ini dimakan oleh Mister 5? Tetapi mungkin pertanyaannya sama adalah apakah Ganzui pun mati ketika di sini dibunuh oleh Shiki karena mencoba untuk menyerangnya? Untuk hal ini kita masih belum tahu. Ya walau penasaran sih pertarungannya akan seperti apa, tetapi ya biasalah tipikal Oda Sensei, kemungkinan besar hal-hal seperti itu akan dilakukan secara off screen lagi. Seperti sebelumnya juga di Hachinosu, kalau banyak Cloud Rocks ada yang meninggal pasca pengkhianatan dari Uchoku. Nah kembali ke daerah Imo, di mana lucu banget ya, di sini Garp ditahan oleh banyak angkatan laut karena berusaha mengejar Sartu dengan dibilang kalau dia adalah salah satu petinggi dunia, dan Garp pun menjawab dengan santai, mereka seperti serangga bagiku. Enggak, bukankah di sini Garp sangat-sangat cocok sekali? Karena menariknya kata-kata serangga ini sama persis seperti yang diucapkan oleh Saturn juga kepada para manusia-manusia yang lain. Dan di sini sebaliknya yang ngucapin aslinya adalah manusia alias Garp kepada para Gorosei ini. Di sisi lain, Rox pun masih sibuk nih beradu dengan Imu, dan Kaido berkata untuk menyisakan sebagian untuk dirinya. Namun tiba-tiba Big Mom yang pasca dipukul oleh Kaido pun kesal. Dia pun datang bersama Zeus dan berkata kepada Kaido, sialan kau bocah, aku akan membunuhmu. Dan Kaido pun menjawab, apa kau sirik? Lihat kemampuanku ini. Dan sini pun kita diperlihatkan nih Rox, Newgate, Roger, dan Garp yang semuanya sudah ancang-ancang nih untuk siap-siap menyerang sesuatu. Dimana Roger pun sepertinya sadar ya adanya Garp, karena di sini pun dia berkata, ini mangsaku ya Garp. Dan di sini pun kita diperlihatkan salah satu serangan terkuat luar biasa di dunia One Piece. Ya benar, semua serangan tersebut tertuju kepada Imu alias Saint Saturn ini, di mana Garp mengeluarkan Galaxy Impact, Roger mengeluarkan Divine Departure atau Kamusari, Rox mengeluarkan Pandemonium of the Abyss, Kaido dengan bola Brute. Tapi lucunya di sini karena dia baru berubah, dia belum memberi nama karena namanya cuma Dragon doang. Dan Big Mom sini sudah mengeluarkan salah satu serangan terkuatnya, yaitu Ikoku yang sama seperti serangan dari Elbaf. Tetapi yang paling menarik adalah Newgate. Akhirnya pertama kali dia menyerang menggunakan nama jurus yang bernama Shattering Void. Yang bukankah kalian sadar selama ini kita belum pernah tahu apa nama jurus dari Shirohige atau Newgate. Di sini dia mengeluarkan nama dari jurusnya. Yang ngebayangin sih, satu orang dengan satu serangan itu masing-masingnya saja pasti damage-nya udah berdampak sebesar apa. Dan ini digabung lagi untuk semua serangan tersebut. Tapi itu yang menarik ya, sebelum kita lanjut kita coba lihat dulu nih karakter-karakter atau orang-orang yang ikut menyerang di sini. Dimana orang-orang yang nyerang Imu di sini definisi semuanya nanti jadi seorang monster semua. Dimana Kaido, Big Mom, Newgate mereka semua menjadi seorang Yonkou. Dimana Roger menjadi raja bajak laut. Untuk Garp ya dia sampai seterusnya konsisten di Vice Admiral, tetapi kekuatannya ditakuti oleh seluruh bajak laut. Dan Rox yang dihilangkan oleh dunia ini. Yang untuk bagian ini next akan coba kita bahas sedikit di bagian analisis nanti, karena ini bisa menjadi hal yang cukup menarik juga untuk kita bahas. Dan kembali ke serangan combo ini, ternyata Imu tidak merespon apa-apa pasca menerima serangan tersebut, dan dia malah mengeluarkan Hausoko Haki yang luar biasa dan berdampak ke seluruh God Valley. Dimana kru Roger memang bukan kru biasa ya, karena mereka masih terus berlanjut berlari, dan Relic terlihat masih membawa Shaki dengan memerintahkan yang lainnya untuk membawa harta karun tersebut ke kapal pasca sebelumnya tertarik oleh Kapten John yang akhirnya hartanya pada jatuhan di mana-mana. Dragon yang sebelumnya terhempas pun sambil memeluk Shanks yang ternyata kalau yang dia peluk bukan Shanks tetapi malah kayu atau batang kayu yang gede. Yang bocil Shanks akhirnya kemanakah dia di chapter ini? Yang ternyata Shanks di sini pun kita lihat kalau dia berjalan merangkak berada di depan kotak harta karun, yang berarti dari sini terjawab ya kalau Dragon ternyata bukan dialah yang memasukkannya ke kotak harta karun, tetapi tadinya dia membawa Shanks ke kapal dari angkatan laut, tetapi karena suatu insiden dari Kapten John pada akhirnya Shanks sendirilah yang mungkin masuk ke kotak harta karun, sampai akhirnya dari kata-kata Relic untuk mengambil semua harta yang ada. Maka disitulah nantinya kalau kata-kata karun ini masuk ke kapal Roger, dan akhirnya Shanks ada di kapal Roger. Sebuah plot dan kebetulan yang sangat-sangat oke sekali dan cukup menarik dari Oda Sensei.
Nah, kembali ke Imu, di sini Kaido bilang, "Hey, sudah telat untuk marah-marah." Dan Big Mom pun bilang, "Kalau gitu, kau harus membayar aku." Ya benar, mungkin inilah utang seumur hidup yang akhirnya diulang-ulang oleh Big Mom kepada Kaido karena dia mengambil buah iblis luar biasa yang seharusnya dimiliki oleh Big Mom. Garp pun di sini malah beradu sama Roger dengan bilang, "Oh, ternyata hanya butuh satu seranganku saja untuk menghajar dia." Dan Roger pun jawab, "Hey, itu semua adalah perbuatanku." Yang lagi-lagi orang-orang ini masih sangat santuy sekali. Imu pun di sini dengan santuy dia memanjakan tubuhnya ke langit dan berkata, "Oh, disitulah mereka berlari menjauh di hutan." Rox yang sepertinya sadar akan hal tersebut pun bilang, "Hey, jangan bilang kau." Dan Imu pun melanjutkan lagi, turunan baru dari klan Devi, seorang wanita dan anaknya, mereka berusaha untuk terus hidup. Nyawa berbahaya itu tidak boleh dibiarkan untuk hidup. Rox pun langsung melompat dan menghajar Imu, tetapi Imu dengan santai pun dia berkata, "Bukan aku yang akan beraksi." Dan dari situ kita melihat semacam cambuk hitam menembus tubuh dari Rox, tapi Rox pun berkata kalau ini tidaklah sakit atau bahkan tidak terasa apapun. Dan situ Imu melanjutkan lagi kata-katanya, "Kaulah yang akan membunuh mereka. Pergilah dan bunuh anak juga istrimu." Rox pun berkata, "Hah, apa-apaan maksudmu?" Dan yang kita pun sudah tahu kemampuan dari Imu bisa langsung mengatakan, di sini Imu mengeluarkan domi reversinya kepada Rox di Shebe. Terlihat seluruh orang yang lain hanya melihat ke arah Rox sambil terdiam, dan situlah Rox mulai berubah dengan terlihat giginya yang mulai menjadi taring, dan chapter sendiri ditutup dengan Eris dan Teach yang sedang berlari dengan kata-kata narator yang dimunculkan di sini. Apa yang akan terjadi kepada keluarga dari Rox? Wah, ini gila. Salah satu chapter yang sangat-sangat wadaw sekali. Yang saya juga nih, saya pakai baju dari Rox yang lagi-lagi ini semacam very well buat Rox yang respect parah karena karakter yang luar biasa. Tetapi ya, pada akhirnya memiliki nasib yang mungkin akan cukup ironis dengan hal yang akhirnya dilakukan domi reversi oleh Imu ini. Tapi kalau di sini kita akan coba analisis apa yang terjadi di chapter 1163 ini, dan seperti biasa buat yang nggak butuh analisis bisa skip bagian ini. Kita akan mulai dari bagian yang cukup kontroversial nih di chapter ini, yang saya pun cukup yakin sekali pasti banyak dari kalian tidak setuju dan mungkin kurang suka dengan penutup yang terjadi kepada Rox di Shebe ini. Tapi di sini kita coba recap dulu ya. Kalau sepertinya prediksi lama kita bener ya, nggak mungkin kan Roger, Garp ngelawan Rox seperti yang dikatakan oleh Sengoku, karena kalau dalam konteks normal mereka ini tidak memiliki masalah satu sama lain, bahkan sampai harus membunuh satu sama lainnya. Karena tahu bukankah di sini kita bisa melihat sendiri kan, mereka bisa berdiri bersama-sama menghajar Imu tanpa adanya percakapan, yang berarti sebenarnya mereka semua ini saling respect satu sama lain. Dan ya lagi-lagi saya baca komenan dari kalian juga yang sebenarnya untuk hal ini memang opsi paling masuk akal, di mana nantinya Roger dan Garp dia menghentikan Rox bukan karena Roxnya sendiri, tetapi karena dia diubah menjadi iblis dengan domi reversi dari Imu. Pasca kita melihat kemampuannya di Pulau Elbaf, yang banyak juga teori-teori dari nakama kalian yang komen seperti itu, yang sebenarnya ini pun sudah pasti sangat kepikiran sekali, namun tidak pernah saya utarakan karena lagi-lagi bukankah ini hal yang kalau terjadi pasti akan sangat-sangat kontroversial. Karena what the f banget, kenapa Rox bisa diubah menjadi domi reversi? Baik lagi, kita di sini ngomongin karakter Rox yang bisa dibilang salah satu karakter terkuat dan terhebat di serial One Piece. Kenapa bisa sampai kena efek domi reversi? Iya sih, sekelas Dory, Brogy yang nggak mempan haus Koaki dari Gorosei aja, dia bisa diubah dengan mudah oleh Imu. Tapi lagi-lagi cuy, kita di sini ngomongin Rox, karakter sekali dia aja kok bisa sampai terkena domi reversi? Yang lagi-lagi kalau seperti itu mau dibawa kemana kekuatan dari Imu ini? Ibaratnya gini lah, Rox yang squad itu cuma butuh mini effort oleh Imu untuk diubah menjadi pihaknya dengan kemampuan domi reversi, yang bukankah kalau seperti itu nggak akan ada yang bisa ngalahin Imu di masa depan. Ibaratnya kalau ada yang melawannya, ya udahlah tinggal di domi reversi, dia menjadi karakter kuat yang akhirnya akan menjadi pion dari Imu ini. Mau kalian bilang, "Ya hakilah bang, itu kan untuk melawan iblis." lah ini Rox yang sudah pasti hakinya pun sangat-sangat gila aja, dia tetap tidak bisa melawan apa-apa untuk berubah jadi domi reversi. Jadi gimana coba cara nangkal domi reversi ini? Dan mungkin akan ada yang menjawab, Lah bang, itulah akhirnya kegunaan buah iblis dari Luffy dengan kemampuan Nikanya untuk melakukan cancel dari domi reversi tersebut. yang jujur sih kalau iya malah menurut saya akan terlalu berlebihan. Yang terlalu aneh aja lah, satu kekuatan harus di counter dengan satu super kekuatan lain, dan itu tidak lain tidak bukan adalah kekuatan dari karakter utama yang terlalu plot armor banget. Ya minimal kalau saya sendiri kurang suka dengan hal-hal
hal-hal yang terlalu spesial seperti itu. Ya mungkin buat pengikut lama dari channel ini yang biasa kita bawa di tagline juga kan, One Piece itu tidak masuk akal, tetapi akal bisa masuk, maka suatu hal yang condong full satu orang akan terkesan gak masuk akal dan pasti akan terkesan sangat berlebihan sekali. Dan itu pula alasan kenapa saya nggak suka ide nih kalau Rocks jadi Domi Reversi dan bahkan dengan semudah itu. Tapi lagi-lagi kita masih belum tahu sih apakah benar Rocks akan full murni terkena dampak dari Domi Reversi atau enggak. Lagi-lagi untuk kali ini kita perlu menunggu chapter depan akan seperti apa, yang apakah dia benar-benar nantinya langsung full menjadi pion dari Imu ini. Tapi justru dengan perkataan Imu dan perlakuannya kita dapat satu hal penting ya. Ya benar, kita tahu ya Luffy dengan kemampuan Boy Beast dari Nika yang belum lama juga Oda spill kepada kita, bisa dibilang kalau kemampuan Nika ini semacam di Naruto mungkin anak dalam ramalan seseorang yang mungkin memiliki takdir khusus yang akan mengubah dunia ini. Ya kasarnya kurang lebih seperti itulah. Tapi dengan Teach yang ternyata dia pula anak dari klan Devi yang katanya dikutuk oleh Imu dan orang-orang di masa lalu sampai mau melakukan apapun itu, yang apakah mungkin juga seharusnya ya untuk Teach kasarnya dia juga menjadi sosok spesial atau mungkin anak dalam ramalan versi lain untuk melawan Imu yang sama dan sejajar dengan Luffy. Yang bukankah logiknya harusnya seperti itu di antara Luffy dan juga Teach karena masing-masing orang-orang yang ingin dihilangkan oleh Imu ini. Yang bahkan bagi saya sendiri, Teach lebih masuk akal berhadapan dengan Imu karena semua backgroundnya ini dengan ayahnya Rocks dan segala hal yang dia rasakan di God Valley akan lebih cocok untuk melawan Imu dibanding Luffy yang sebenarnya tidak ada irisan langsung lah ke arah Imu akan seperti apa. Kecuali kita masih belum tahu ujung Elbaf akan seperti apa karena sekarang Imu muncul turun di turunannya dari Gunko. Dan kira-kira untuk next chapter pun bakal dibawa seperti apa ya oleh Oda ini, karena menarik banget nih dia bikin karakter-karakter top bersatu melawan Imu dan dibuat plot kalau mereka akan menghentikan Rocks. Yang apakah orang-orang ini, Kaido, Big Mom, Newgate, Roger, Garp bakal ngelindungin anak Rocks yaitu Aris dan Teach ini? Karena bukankah sebenarnya itu adalah plot terbaik menurut saya, walau entah nih apakah akhirnya Aris bakal mati dan Teach bakal gimana, karena atau bukankah kita tahu sendiri Teach sendiri naik ke kapal Shirohige, tetapi itu pun nanti berbelas tahun pasca insiden dari God Valley. Yang apakah Shirohige juga tahu ya kalau Teach adalah anak dari Rocks, karena ya lagi-lagi kita melihat semuanya di chapter ini yang aduh ini pusing banget nih bakal dibawa kemana pasca dari God Valley ini. Tapi jangan lupa juga ya, kita sudah sejauh ini dari arc God Valley dengan peran luar biasa Battle Royale, tetapi belum tunjukkan satu orang yang sangat-sangat penting dan menjadi inti utama dari flashback ini. Ya benar, jangan lupa flashback yang kita baca ini sebenarnya adalah flashback dari King Harald. Yang apakah kata-kata narator di akhir pertemuan mereka, Rocks dan Harald mereka nggak akan ketemu lagi sampai hari yang ditentukan? Itu kita masih belum tahu apa. Tetapi bukankah prediksi terjelas jika itu adalah insiden di God Valley? Tapi kita masih belum tahu. Mungkin pertanyaan adalah dalam momen apa Harald muncul dan langsung berhadapan dengan Rocks ini? Apakah promise yang dijadikan judul di chapter ini pun nyambung dengan kata-kata atau mungkin kasar janji Rocks kepada Harald sebelum dia pergi ke God Valley? Karena bukankah di situ dia menceritakan semua tentang anak, istri, dan God Valley kepada Harald, walau dia nggak minta jaga anaknya, tetapi Rocks pun meminta bantuan Harald walau pada akhirnya dia ditolak. Yang kita semua tahu alasannya, karena Elbaf ingin gabung kepada pemerintah dan situ pula terdapat kawal pemerintah yang memantau keperlakuan dari Harald ini. Ya teori saya, walau mungkin mereka ini berselisih ya, tetapi ya lagi-lagi itu debat-debat sahabat biasa lah kalau keduanya antara Harald dan Rocks saling respect satu sama lain. Dan rasanya juga Harald seorang ras Elbaf yang baik hati, gak mungkin dia bakal ngebiarin anak nggak bersalah ini seperti Aris apalagi Teach akan mati begitu saja. Jadi kalau narator bilang mereka nggak akan ketemu lagi sampai hari ditentukan, maka mungkin inilah plot yang akan terjadi oleh Oda di God Valley. Pasca Rocks mau membunuh keluarganya, Harald lah yang datang dan situ pun dia menghentikan Rocks. Ingat ya, sepanjang flashback hanya ada satu orang oleh Oda yang disetarakan dalam bertarung dengan Rocks, dan itu adalah King Harald ini ketika mereka bertarung di Mary Joyce. Jadi nggak aneh lah kalau plot itu bakal Oda pakai untuk ngebuat Harald yang menghentikan Rocks di sisi positif, yaitu keluarganya nantinya dapat terus hidup. Mungkin bakal tutup dengan kesedihan mendalam di mana Rocks pun sadar kalau di akhirnya mencoba membunuh keluarganya, yang akhirnya dia menitipkan anak dan keluarganya kepada King Harald ini, yang itu lagi-lagi cuma prediksi atau skenario yang saya inginkan. Tapi ingatlah nanti prediksi aslinya akan seperti apa. Tapi mungkin pertanyaan kita semua adalah apa yang akan dilakukan oleh Roger, Garp, Newgate yang lain-lainnya jika Harald lah yang harus menghentikannya.
Tapi lagi-lagi coba tuliskan plot kalian akan seperti apa di Ark God Valley ini di kolom komentar di bawah. Karena jujur God Valley bener-bener definisi nggak ketebak arahnya bakal kemana-mana. Walau ini semua sudah terjadi di masa lalu, tetapi kita nggak tahu apa yang terjadi di saat itu. Dan mungkin oke lah itu aja untuk review kali ini. Yang nggak tahu nanti videonya bakal berapa panjang karena sepertinya cukup padat juga untuk satu video ini. Yang wah lagi-lagi yang nggak perlu bahas macam-macam, langsung kita kasih nilai aja. Sudah pasti 10 dari skala 10. Walau penasaran juga ya wujud Imu dalam satu ini seperti apa, karena bukankah kita masih belum tahu wujud Imu ini kayak gimana, masih cuma siluet panjang tinggi yang nggak jelas. Apakah mungkin seharusnya atau mungkin aslinya wujud Imu tidak seperti itu yang ketika bergabung dengan Saint Saturn, tetapi karena Oda masih menunjukkan Imu sebagai siluet, makanya menunjukkannya kepada kita ya bentukan Imu siluet saja dan digabungkan dengan Saint Saturn. Dan seperti yang tadi saya bilang juga ya, saya ini nggak suka nih dengan kemampuan Domi Reversi yang terkesan super duper OP banget. Yang apakah ini sudah saat ini One Piece ketika memasuki ujung-ujung dari tamatnya malah mulai kurang dari serialnya. Karena bukankah biasa seperti itu ketika sudah masuk menuju ke bagian ending, ceritanya ya mulai terkesan terpaksa pada akhirnya malah menjadi kurang optimal dibandingkan sebelum-sebelumnya. Mungkin kalau kita contohkan dengan serial-serial lain ya, untuk Naruto lah, dimana untuk saya sendiri sangat suka sekali dengan Naruto ketika masih arc dari Akatsuki, tetapi ketika sudah masuk arc peperangan yang aduh ceritanya menurut saya sangat kurang sekali. Bleach pula dimana Aizen bagus, tetapi ketika masuk ke Iowa yang terkesan sangat memaksakan, yang akhirnya banyak yang miss banget untuk plotnya. Atau bahkan JJK, ya udahlah untuk JJK mungkin anime doang keren di Netflix, tetapi untuk ceritanya terutama buat game-game akhir yang ini makin kacau banget. Yang untuk One Piece apakah akan flop juga seperti itu untuk ceritanya? Lagi-lagi coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Nah itu aja untuk video kali ini, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.